Bab 1514. Bau selangit. Setelah mendengar kata-kata Eric Kin, Gong Yao tiba-tiba menjadi getir. Situasi apa sekarang? Dia masih ingat ini. Master, aku terluka sekarang. Apakah masih ada waktu untuk menyembuhkan luka ini? Kata Gong Yao. Tentu saja. Tapi sekarang monster iblis ini akan menyerbu. Tidak apa-apa, aku punya caraku sendiri. Saat keduanya berbicara, jimat di depan monster iblis hancur, mereka menjerit dan bergegas ke arah mereka berdua. Eric Kin menghadapi monster iblis yang perkasa dan Reiki bergejolak bagaikan ombak tanpa mengubah ekspresinya. Dia membalik telapak tangannya, dan ada beberapa pil di tangannya, lalu dia langsung meremasnya. Tiba-tiba, awan kabut putih melonjak dari tangan Eric Kin, berpusat padanya, menyebar ke segala arah dalam sekejap mata. Penatua-tu sedikit mengernyit, dan segera mundur. Dia sendiri adalah ahli obat yang sangat baik, dia secara alami tahu tentang kekuatannya pil mujarab, sehingga dia tidak akan membiarkan dirinya diselimuti oleh kabut putih ini. Pria Bopengan dan Devon Chen juga mundur dengan cepat. Tiba-tiba, orang-orang ini diusir sejauh 10 mil oleh kabut putih. Pria Bopengan melayang di udara dan melemparkan 2 badai Reiki ke arah kabut, tetapi kabut putih itu sangat aneh sehingga hanya terpelintir seperti kapas ketika terkena Reiki, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh badai. Orang ini punya beberapa kemampuan. Seharusnya pil kabut Reiki tingkat 3. Meskipun pil mujarab ini tidak beracun, bisa melindungi kerohanian dan menghalangi pandangan. Tu Penatua menatap kabut putih beberapa saat, kemudian berbicara dengan dingin. Teman kamu ini level apotekernya tidak rendah. Lalu Penatua, apakah dia juga akan menaklukkan monster iblismu? Devon Chen melihat bahwa semua monster iblis telah memasuki kabut putih, dan monster itu terus-menerus meraung dengan sedikit gelisah. Aku adalah ahli obat tingkat 4, dan pil mujarab ini adalah pil dewa tingkat 4, hanya ada satu jalan buntu untuk keduanya. Penatua tu yakin. Penatua tu memiliki keterampilan dalam memurnikan obat, aku Yiliard Sukagum. Pria Bopengan juga tersenyum. Master Sektesu, jangan khawatir, jika kamu membantu kami melakukan sesuatu, kami tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Mulai sekarang, di Pegunungan Hujan Darah, hanya kamu yang Sekte Gou Sue yang akan menjadi raja, tidak ada aliran sesat lain yang akan berani bertarung denganmu. Tu Penatua tertawa. Terima kasih untuk Penatua tu. Pria Bopengan juga tersenyum. Penatua tu adalah seorang master obat, meskipun statusnya tinggi, dia tidak begitu diterima. Tapi dia tahu kekuatan di balik lawan, jadi master sekte patuh padanya. Di dalam kabut putih. Setelah Eric Kin menghancurkan pil dewa dan melepaskan kabut, dia mengeluarkan piring formasi sederhana dan halus dan membukanya langsung. Cahaya formasi meledak dan muncul di tanah, menciptakan penghalang Reiki seperti mangkuk terbalik. Ini adalah artefak kuno yang diperolehnya di Laut Hantu. Setelah dibuka dapat membentuk formasi pelindung kecil, Eric Kin mencobanya sebelumnya dan ternyata efeknya bagus. Untuk sementara memblokir monster iblis yang marah, Eric Kin melemparkan 2 botol porselen ke arah Gong Yao. Makan pil mujarab di dalamnya, lalu oleskan lagi 1 botol obat cair ke seluruh tubuh. Apoteker Cheng, benda apa di dalamnya? Setelah meminum botol obat, wajah Gong Yao menjadi agak jelek. Dia memikirkan pil mujarab yang dibuat oleh Eric Kin dengan segala jenis bahan aneh sebelumnya. Saat itu Eric Kin mengatakan bahwa benda ini adalah penawar untuk dirinya sendiri. Dia membuka botol porselen dengan ekspresi aneh, dan tiba-tiba bau menjijikkan keluar dari botol obat. Benar saja, memang itu obatnya. Begitu dia mencium baunya, wajah Gong Yao menjadi pucat dan hampir muntah. Dia katakan sebelumnya bahwa dia tidak akan makan obat ini bahkan jika dibunuh,
tetapi tidak menyangka sekarang sekelompok iblis sedang menunggu, dan jika tidak memakannya, benar-benar akan mati. Meski baunya membuat Gong Yao pusing, tetapi masih lebih baik daripada dicabik-cabik oleh monster iblis. Dia mengertakkan gigi dan menelan pil mujarab dengan bau menyengat itu. Tetapi begitu dia meminum pil mujarab, Gong Yao terkejut karena baunya langsung hilang, dan hanya kekuatan obat yang sejuk dan agung yang masuk ke tenggorokannya. Ini seperti kekuatan obat yang mengalir dari mata air yang jernih, tidak perlu ditelan. Gong Yao mengalir di sepanjang meridian dalam tubuh dengan sendirinya, mengalir melalui setiap tempat kegelisahan Reiki. Dan efek obat ini seperti angin sepoi-sepoi, kegelisahan Reiki itu diredam hingga hening dalam sekejap mata. Gong Yao kaget saat mengetahui bahwa fase transendensi peringkat 7 miliknya tidak bisa menahan kegelisahan Reiki tersebut, tetapi karena pil dewa ini langsung mereda. Apoteker Cheng, sebenarnya pil mujarab ini, kamu sengaja menghukumku, kan? Gong Yao menatap Eric Qin dengan canggung. Jika dia masih tidak tahu bahwa pihak lain adalah master obat kelas tinggi, maka dia terlalu idiot. Dan pil dewa ini berbau tidak enak, tetapi tidak ada bau di mulut, yang mengingatkannya bahwa Eric Qin dengan sengaja menghukum dirinya karena sikapnya sebelumnya. Tidak, pil mujarab ini memang rasanya tidak enak. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena masalah fisikmu sehingga rasanya sangat bau. Jadi, aku juga menyimpulkan bahwa tubuh kamu tidak akan bertahan lama. Ternyata seperti ini, Gong Yao tiba-tiba mengerti, dan sangat mengagumi Eric Qin. Tapi meski kegelisahan Reiki kamu mereda, kerusakan pada meridian tidak pulih. Dengan demikian, tidak bisa melawan monster iblis, jadi segera gunakan obat cair. Setelah Eric Qin memberikan instruksinya, dia melangkah mundur sedikit secara samar, dan menutup pori-pori di seluruh tubuhnya dengan Reiki, sepertinya sedikit waspada terhadap obat cair. Gong Yao membuka botol porselen dengan curiga, kali ini, bau busuk yang 10 kali lebih kuat dari pil tadi tiba-tiba memenuhi udara. Bunga, tanaman dan pepohonan di sekitarnya, seolah-olah tidak tahan baunya, mulai menjadi hitam dan layu. Ini mah bukan bau, itu sama saja dengan racun. Gong Yao tidak siaga dan tidak menyegel seluruh tubuhnya tepat waktu, hampir pingsan karena baunya. Apoteker Cheng, benar-benar harus mengoleskan ini. Wajah Gong Yao pucat, sebagai seorang kultivator fase transendensi, bau biasa tidak bisa menyakiti Gong Yao sama sekali. Tetapi bau ini seperti racun, mencium saja hampir membuatnya kehilangan nafas. Dan sekarang, dia harus mengoleskan benda busuk ini ke seluruh tubuh. Seandainya baunya tidak hilang, dia sebagai jenius pertama Sekte Pedang, tidak akan bisa melihat siapapun di masa depan. Apoteker Cheng, apakah ini bau yang hanya tercium karena lukaku juga? Gong Yao bertanya dengan jari gemetar, dengan sedikit fantasi. Ini tidak, ini memang punya aromanya sendiri. Eric Qin sudah terbang 100 meter jauhnya saat ini, dia juga rasanya tidak tahan. Tidak menyangka bahwa bau yang diingatkan dalam buku alkimia ini benar-benar tidak berbohong pada dirinya, itu terlalu bau. Lalu setelah aku aplikasikan, apakah baunya akan hilang? Gong Yao panik. Seharusnya begitu, aku tidak tahu. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Cepatlah, formasi tidak tahan lagi, desak Eric Qin lagi. Jika kamu mendengarkan aku sebelumnya, kamu tidak perlu mengeleskan benda ini. Ih, ini semua salahku, baiklah pertaruhkan saja. Paling-paling jarang bertemu orang saja. Gong Yao memandang monster iblis yang sedang membombardir di luar, dan mengertakkan gigi. Obat cair berbau busuk ini semuanya tumpah ke seluruh tubuh. Jika murid dan penatua Sekte Pedang melihat kejadian ini, mereka pasti akan menganga. Bersambung.